Halo teman-teman, selamat datang kembali di Tara Ars Game Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas 7 rahasia yang terdapat di game GTA San Andreas ya. Kebetulan game ini lagi booming lagi karena sudah mendapatkan remaster berulang-ulang ya kan. Setelah remaster di versi handphonenya, lalu di Xbox 360, lalu kurang lebih setahun kemudian yaitu baru-baru ini ya keluar di PS3-nya, lalu akhirnya keluar lagi di versi PS2 to PS4, yaitu PS2 to PS4 ya kan, yaitu kayak versi PS2 yang di upscale di PS4. Jadi tanpa menunggu-nunggu lagi, mari kita saksikan teman-teman 7 rahasia di dalam game GTA San Andreas. Dari banyak banget sebenarnya rahasia yang ada, tapi kita akan ambil 7 rahasia yang paling terkenal di game GTA San Andreas. Ini dia. Oke, untuk rahasia yang pertama, yaitu rahasia yang mungkin paling banyak diketahui oleh teman-teman sekalian, yaitu rahasia bulan yang bisa membesar. Jadi kalau teman-teman udah tahu ataupun belum tahu, di game GTA San Andreas ini, kalau teman-teman pergi ke suatu tempat tinggi ya kan, pergi aja ke tempat yang tinggi, lalu ambil sniper teman-teman dan arahkan ke bulan, lalu tembak bulannya. Dan apa yang terjadi kita lihat di sini, bulannya membesar. Kalau teman-teman tembak lagi, dia akan semakin besar, tembak lagi semakin besar, dan kalau teman-teman tembak lagi, dia akan kembali mengecil ke bentuknya yang sedia kala. Teman-teman bisa melakukan ini terus-menerus dan berulang-ulang, ya kan? Dia akan tetap membesar, lalu membesar, lalu membesar, lalu membesar lagi, lalu membesar lagi, hingga akhirnya nanti dia akan kembali kecil lagi. Inilah dia salah satu rahasia yang paling terkenal di masa San Andreas dulu. Nah, di rahasia yang berikutnya ini kita ada fotografer yang selalu bunuh diri, bapak-bapak. Jadi kalau teman-teman pergi ke perbatasan antara Los Santos dan pedesaan, teman-teman bisa ke daerah sini, ya yang saya tunjukkan tadi di peta. Lalu teman-teman akan lihat seorang yang sedang foto-foto, ya kan, fotografer, kadang-kadang cewek, kadang-kadang cowok. Lalu dia jalan, lalu dia tiba-tiba blok ya, kelelep. Ini adalah rahasia yang bisa teman-teman temukan di PS2 maupun versi PC-nya. Jadi emang suatu hal yang unik yang ditaruh sengaja oleh Rockstar. Nah, untuk rahasia yang berikutnya ini, teman-teman bisa menemukannya di San Fierro, yaitu di Ghent Bridge, ya, alias di jembatan yang warna merah itu. Nah, rahasia yang satu ini agak-agak unik, ya kan, dimana-mana itu fansnya Rockstar itu selalu mencari Easter egg alias rahasia di dalam gamenya Rockstar. Dan untuk yang satu ini, Rockstar sengaja memberi suatu kejutan untuk para pencari rahasia, yaitu suatu sign atau tanda di mana berbunyi, di sini tuh nggak ada rahasia, pergi sana. Yang dimana tentunya ini pun adalah suatu Easter egg alias rahasia dalam game. Ya, there are no Easter eggs up here, go away, gitu ya. Nggak ada kok rahasia di sini, pergi sana, kata ya. Ilmu lawak Rockstar. Oke, untuk rahasia kali ini kita kedapatan mobil hantu, bapak-bapak. Ini sumpah bikin gue merinding pas berusaha untuk merekam untuk merekam video yang satu ini. Beneran, nggak bohong. Jadi kalau teman-teman pergi ke daerah sini seperti yang di peta, teman-teman akan ada satu mobil yang hanya diam saja, dan tuh teman-teman terus saja maju, ya kan. Dan ini saya lagi rekam, benar-benar lagi rekam, ya kan. Jalan-jalan saya lagi nyari nih mana dia ya mobil hantunya. Tiba-tiba gue ditabrak dan gue kaget banget, sumpah. Jadi kenapa disebut mobil hantu? Karena gak ada nyetir, bapak-bapak. Jadi mobil ini gak ada nyetir ya, dan Toto nabrak gue gitu. Jadi gue langsung ngibrit, benar-benar gue kaget ke belakang. Dan sebenarnya udah dikonfirmasi oleh Rockstar bahwa ini bukanlah mobil hantu, sebenarnya itu adalah mobil yang di-spawn di tempat turunan. Jadi dia jalan menurun ya. Cuman karena emang ngagetin dan munculnya tiba-tiba, ya banyak fans yang bilang ini adalah mobil hantu. Apalagi ini adalah mobil Glendale yang juga memang tipe yang ringsak. Jadi emang mengerikan pak bentuknya, pak. Nah, untuk rahasia yang satu ini adalah rahasia yang ada hubungannya dengan benda-benda terbang, tapi bukan pesawat. Apa itu? Yaitu UFO, bapak-bapak. Jadi kalau bapak pergi ke Bone County, yaitu tempat di mana ya pasir-pasir semua itu, ada Lil Prob Inn, ya, yaitu inn itu artinya penginapan. Ingat teman-teman. Dan di sini kalau teman-teman pergi ke sana,
teman-teman akan segera lihat bahwa di depan penginapan itu ada sebuah UFO yang berputar-putar, bapak-bapak. Tapi jangan khawatir, UFO ini dia tidak nggak terbang ya. Ini hanya suatu hiasan ya kan di depan penginapannya itu ya kan, yang berjudul Lil Prop Inn seperti teman-teman lihat di sini. Dan ini adalah penginapan yang mungkin pemiliknya adalah pecinta UFO, teman-teman. Dan seperti yang teman-teman lihat di dalamnya banyak foto-foto penampakan UFO. Dan ini by the way ini adalah foto-foto asli ya di kehidupan nyata penampakan UFO. Dan Rockstar masukin ke situ. Dan teman-teman di penginapan ini juga teman bisa main biliar. Ya sekedar info aja ya kan, di suatu tempat antar berantah ya kan, yang ada pecinta UFO-nya. Random gitu loh. Ya. Nah, untuk yang satu ini, pecinta MotoGP mana dan pecinta San Andreas mana yang tidak tahu. Jadi kalau teman-teman pergi ke East Beach, yaitu suatu pantai yang dekat rumah CJ, di daerah ini akan ada gedung, ya kan, yang sebenarnya gedung itu adalah tempat parkir yang bertingkat-tingkat. Dan di tempat parkir ini di lantai 2 kadang-kadang atau lantai 3 ya, tergantung randomnya game ini ngeluarin motornya. Atau di lantai paling atas teman-teman akan menemukan sebuah motor yang bertuliskan nomor 46, yaitu referensi dari motornya Rossi, bapak-bapak. Dan juga motor ini bisa teman-teman dapatkan di suatu misi tambahan di daerah San Fierro di dekat pelabuhan. Tapi yang tanpa misi yaitu ada di sini ya kan, tempat parkir sini. Oke, ngeng bruk nabrak. Oke, untuk rahasia yang satu ini sebenarnya berupa glitch, yaitu membuka semua sejak awal. Jadi teman-teman, kalau teman-teman baru main ya kan, itu sabar aja, jangan di skip ya. Cutscene ini jangan di skip, jangan pencet apapun, teman-teman dengerin aja semuanya sampai tiba di mana Carl Johnson itu ya, si CJ ngomong this is Ballas Country ya kan. Begitu dia ngomong begitu, cepat-cepatlah teman memencet atau mengetik cheat jetpack ya. Cheat jetpack yaitu kiri kanan ya kan, L1 L2 R1 R2 atas bawah kiri kanan, atau Rocketman kalau nggak salah kalau versi PC-nya. Lalu yang terjadi adalah gamenya akan glitch. Bukannya CJ-nya dilempar keluar, CJ-nya akan hilang. Lalu akan ada tulisan wasted ya, kita akan mati ya kan. Lalu kita akan di-spawn di rumah sakit. Dan ini wajar, biarin aja. Lalu akan muncul seperti ini ya, karena pertama kalinya kita masuk rumah sakit, if your health is zero bla 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 bla. Lalu teman-teman coba buka map dan teman-teman akan lihat bahwa rumah aja udah bisa dibeli ya. Seperti yang teman-teman lihat di sini, rumah warnanya hijau udah bisa dibeli Pak sejak awal. Padahal ini awal game banget loh. Misi pertama aja yang Big Smoke belum. Dan semua toko baju bisa dimasukin. Walaupun di peta nggak ada, ada gambar baju. Tapi kalau teman-teman pergi ke toko bajunya udah bisa dimasukin, ada tanda kuning-kuning. Ya. Jadi kalau teman-teman ingat lokasi-lokasinya, masukin aja karena udah bisa dimasukin. Contoh seperti toko baju yang paling saya suka yaitu di Dirsach yang jualan tuxedo dan jas segala macam ya kan. Teman-teman sejak awal udah bisa mendandani karakter teman-teman. Dan juga teman-teman udah unlock semua pacar. Jadi kalau teman-teman ke lokasi setiap pacar yang bisa didatangi di game ini, teman-teman bisa udah mulai pacarin mereka. Dan mereka akan udah bisa dapetin full heartnya. Lalu teman-teman kalau udah heartnya udah full akan dikasih baju ya, seperti yang di daerah pasir tuh, teman-teman akan dikasih baju polisi ya kan. Jadi teman-teman bisa datengin Big Smoke untuk misi pertama ini dengan baju polisi. Dulu saya begitu Pak, saya saya ke atas dulu cari pacar ya kan, saya pacarnya sampai dapat baju polisi baru saya datang ke sini. Gunging. Oke teman-teman, jadi itulah dia 7 rahasia dari game GTA San Andreas yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Kalau teman-teman ada rahasia lain yang mungkin tidak kita bicarakan di sini, sebutin di bawah bapak-bapak. Kita akan mengenang bersama game yang satu ini, karena game yang satu adalah game yang paling seru yang dulu saya mainin hampir setiap hari di PS2, sampai PS2 saya jebol beberapa kali. Oke teman-teman, jadi itulah dia untuk Tag 7 alias Tag 7 episode kali ini. Terima kasih udah nonton, share, like, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video-video Tara Arts Game Indonesia yang berikutnya. Sampai jumpa. Kunjing.